إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيخ لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Halaman ke-15 masih dalam masalah fadilah ilmu, fadilah orang menuntut ilmu dan fadilah orang yang mengajar ilmu. Dan kata Syekh Ibnu Ibbad rahimahullahu ta'ala di dalam syarah hikam, ia nukil daripada Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, ya'lam anna al-ilma haitsuma taqarrara fil kitabil aziz was sunnah innamal muradu bihil ilmun nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khasyah wa taqtanifuhu al-mukhafah. Qala Allah ta'ala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Fatabayyana anna al-khasyata tulasimul ilma wa fuhima min hadza anna al-ulama innama hum min ahli al-khasyah. Wa kadzalika qawluhu ta'ala wa qala alladhi utul ilma warrasikhuna fil ilmi wa qur rabbi zidni ilma. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala taqaffala li talibil ilmi birizqihi. Innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatinil ilmun nafi', yang artinya ketahui olehmu bahwasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang disebut di dalam Quran yang aziz, yakni yang mulia, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sungguhnya yang dimaksud dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala, dan melengkapi akan dia itu haibah kepada Allah Ta'ala, takut lawan Tuhan. Jadi ilmu yang memberi manfaat itu mendentangkan rasa takutan kita lawan Allah. Itu yang memberi manfaat. Bila kita menuntut ilmu, sesuatu ilmu yang kada mendatangkan rasa takutan lawan Tuhan, berding lain ngarannya ilmu nafi' atau ilmu yang memberi manfaat. Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, surah Fatir. Artinya hanya saja mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama, hambanya yang berilmu. Jadi ulama itu orang yang berilmu. Kenapa? Jadi kita amun kita kada ada ilmunya, kada ada harapan takutan lawan Tuhan, ada di ilmunya. Maka menyatakan ia akan bahwasanya takut itu melazimkan akan ilmu. Dia di ilmunya Allah, maulah kita takut lawan Sang Maha Pencipta. Dan dipaham daripada ini bahwa ulama itu hanya saja mereka itulah orang yang takut akan
Allah Ta'ala. Orang nang bisi ilmu itu nang takutan. Orang kalau bisi ilmu di depan takutan dengan Tuhan. Nah. Dan demikian lagi firman Allah Ta'ala, wa qala alladzina utul ilma, artinya dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dan firman Allah, warasikhuna fil ilmi, artinya mereka yang mahir di dalam ilmu. Nah, ini orang-orang yang merasa takut lawan Tuhan. Dan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya kata olehmu ya Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Nah, jadi qur rabbi zidni ilma, nang kita sudah ada ilmu minta tambahi, mun belum berilmu minta beri. Dan demikian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, artinya bahwasanya segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya karena membesarkan orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kita bila tulak mulai di rumah sampai ke tempat majelis, tempat pengajian, tempat belajaran, selama di jalan itu pulang balik, sayap malaikat menaungi kita. Artinya apa? Selama itu malaikat memintakan ampun lawan kita. Hanya dinaungi sayapnya juga, mintakan ampun. Nah, kepada Allah untuk kita menuntut ilmu. Pulang balik, mati kita tengah jalan, mati syahid. Ini termasuk menuntut ilmu, ini termasuk bilanya meninggal masa hanya menuntut ilmu, termasuk dalam mati syahid, bebas siksa kubur. Nah, jadi setiap hari mau nyakawa berniat menuntut ilmu, ini mati syahid. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama itu mempusakai atau mewarisi akan anbiya, para nabi-nabi, pewarisnya orang-orang yang berilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala taqaffala li talibil ilmi birizqihi, artinya orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui atau menjamin Allah Ta'ala dengan rezekinya. Jadi rezeki kita hari-hari bertambah dengan dijamin oleh Allah karena kita menuntut ilmu. Jadi ilmu ini begitu pentingnya dalam kita, apalagi masalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan masyarakat, harus ada ilmunya. Ini ada jauh orang pada ilmu, ada kisah pada alim bihireen ajurang nukar ubat ke pasar, tulak ke pasarnya pada tahu, seribu tahun deh. Apa obatnya ini kirain tahu, bingung betapon sopan pada tahu. Nah, kenapa tak baca iklan di tengah jalan tuh, baterai pradi anti gucur. Tak baca, nah ini aja sekalinya obatnya menukar dua aja ya sampai banyak. Bawa ke rumah unta baterai pradi nang halus saja di tenang diunta kawarong bisa ada hijau biren jirong napa diunta di pradinya tulisannya anti bucur ini itu. Nah, jadi ilmu itu sangat perlu,
Apakah ilmu hubungan kita dan Allah, hablum minallah atau hablum minan nas? Karena lawan manusia ini perlu ilmu juga, kada kawan ilmu. Kayak apa tata tertibnya berkawan, kayak apa cara membantu kawan, nah saling hormat menghormati, itu ilmu juga perlu. Maka hanya saja yang dimaksudkan dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu semuanya dikehendaki dengan itu ilmu yang memberi manfaat pada agama dan dalam akhirat. Dan segala ilmu yang memberi manfaat itu telah disebutkan di dalam segala kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya. Dan tersebut dahulu, yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala fan ini pak maksudnya fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat, karena semua tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu fikih, ilmu syariat dan ilmu tarikat. Jadi tak kumpul nang wah ini disusun samuan dikumpulkan. Kalau beri sebutin fikih, tauhid, tasawuf, ada ini digabung seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang yaitu asal kitab ini Lubab Ihya Ulumuddin asalnya. Dan seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tarikat. Ilmu suluk itu cara kita, ilmunya kayak apa kita ibadah kepada Allah. Nah, itu ilmu suluk. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, man lam yataghalghal fi hadhil ulum, yakni ulum al-sufiyati, mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Artinya barang siapa yang tiada masuk mengetahui di dalam ilmu ini, artinya siapa yang kada kepingin belajar ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Kita semata-mata belajar ilmu tauhid supaya anyak benar ilmu tauhid nih, jadi belajar, kasih tahu guru belajar. Nah, ilmu tasawuf harus belajar. Nah, ujar Abdul Hasan As-Sadili, orang ini akan mengakali dosa besar selama hidup. Kenapa? Karena ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Adab akhlak kita lawan Tuhan kayak apa, akhlak kita sesama manusia jadi apa. Nah, jadi sangat perlunya ilmu tasawuf, sehingga kita disuruh untuk mendalaminya. Karena di dalam ilmu tasawuf itu terkumpul 3 unsur ilmu: ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu fikih. Nah, dan ilmu tasawufnya. Dan lagi kata Syekh Ibn Abbad rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Hikam, wa hadhil ulumu hiya allati yanbaghi lil insan an yastaghrika fiha umurahu tawil wa la yaqna'u minha bikasirin wa la qalilin
wa ma siwa hadhil ulum qad yahtaju ilaiha wa rubbama dharra bi sahibihi mudawamatuhu 'alaiha wa qad ta'adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabaril masyhur anhu min ilmi la yanfa indaha. Artinya segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, yaitulah yang seyogianya bagi manusia bahwa mengkaramkan atau menghabiskan di dalam menuntut akan dia, akan umurnya yang lanjut itu. Jadi seumur hidup kita disuruh untuk senantiasa menghabiskan waktu menuntut ilmu yang memberi manfaat ini. Dan jangan ia memadai, merasa cukup gitu daripadanya dengan banyak, dan jangan memadai ia dengan sedikit. Asa cukup udah belajar ilmu tasawuf, jangan merasa banyak sudah, apalagi sedikit. Nah, ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada ia berkehendak kepadanya. Nah, dan terkadang memberi mudarat akan orang yang mempunyai ilmu itu oleh mengakali ia atasnya. Orang terlalu mendalami di luar batas daripada ilmu akidah yang luar biasa. Nah, sedangkan kemampuannya kada sampai ke situ di dalam ya nang mau parai sembahyang kada kehendaknya parai, karena di dalam ilmu tauhid itu intisarinya gerak, diam, berdiri, berduduk, berjalan, bagana, guring, bangun, apapun yang kita gawi itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita napa merencana, ikhtiar usaha kita, cuma itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu aja intinya. Jadi bedanya saat kaji dah kasih itu waktu maghrib misalnya sampai aja belum ada gerakan dari Tuhan nih. Nah, itu luput. Kita lalu kaji ke situ. Nah, kalau ini mengaji fikihnya ada, dilanjarakan, yang tasawufnya ada. Nah, kada mungkinnya meninggalkan masalah kewajiban hari-hari. Nah, ini nang sabuting itu Pak, kita rasi mati-matian. Nah, jadi tak salah bila tak lalu itu aja memudarat dalam seorang. Dan bahwasanya telah meminta peliharakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu, seperti yang tersebut di dalam hadis yang masyhur daripadanya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Artinya aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Takutan kada lagi lawan Tuhan mengaji, lawan perintahnya dilanggar laros, nang dilarangnya digawi. Nah, itu kan memberi manfaat. Ada juga nang kada memberi manfaat itu ilmu banyak sarabe tahu, cuma kada melakukan, kada manfaat juga ngarannya, kada berkah sama. 3 lemari berisi kita sambil yang melangkap bingan luput ngarannya itu. Nah, jadi kalau orang berisi ilmu yang memberi manfaat walaupun sedikit tapi tagawi, itu memberi manfaat ngarannya ilmunya. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu qad warada fil kitab was sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kasratan wa la yurja husulu dhalik illa liman sahhat minhu niyatuhu wa sihhatu niyatihi fi dhalik ay yakuna gharaduhu fi talabi fihi talaba maradatillahi ta'ala wa isti'maluhu
fima yanfa'u indahu wa isyaratul khuruji an zulumatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhi niyatus sahihatu hiya allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Dan ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan, tiada dapat dibatasi akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya, bagus niatnya gitu. Dan sah niatnya pada demikian itu bahwa adalah kasatnya di dalam menuntut ilmu itu, yaitu karena menuntut keridhaan Allah Ta'ala. Kita mengaji, belajar, mencari ilmu, ini satu yang kita pinta ridha dari Tuhan. Bila Tuhan sudah meridhai kita semuaan, apapun akan diberi oleh Tuhan, disayangi kita. Dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat, dan karena mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil, daripada kebodohan, kejahilan, kepada nur ilmi, nur ilmu. Maka inilah niat yang sahih yang dipuji atas kesudahannya itu di dalam akhirat. Di niat kita mencari ilmu pengetahuan, ilmu agama utamanya ialah supaya Tuhan kita ridha lawan kita, dan supaya kita kada jahil lagi, artinya tahu dalam masalah agama. Dan diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadah, itu faedahnya, yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadah, dan ditangguhkan faedah ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Di dunia kita beribadah, hasil dari ibadah itu untuk kita di akhirat kayaknya. Karena di akhirat itu kalau tahu lagi kita minta bantu, minta tolong orang selain daripada hasil gawian kita di dunia. Kalau dunia kita baik terhadap Allah Ta'ala taat, lawan masyarakat bagus, insya Allah di akhirat itu kayaknya nyaman. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, kita nih beritaan menuntut ilmu ada keistimewaannya. Maka itu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir, yakni akan orang yang alim, jikalau kamu tiada mengetahui. Kita kan tidak tahu apa-apa, misalnya sembahyang asalnya kali tahu apa-apa membaca Quran, betakun lawan ahlinya. Ini bacaannya nang di depan, sembahyang kayak apa caranya, puasa di maba, zakat kayak apa, haji pun di maba. Nah jadi betakunnya orang nang tahu atau orang nang selim. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raji'u ilaihim la'allahum yahjarun. Mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka
oleh satu taifah, satu kumpulan karena menuntut ilmu supaya memahami mereka itu pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka akan Allah Ta'ala. Ini ada satu kelompok manusia, satu kampung, yang mana di kampung itu ada peduli dalam agama, ada deh. Jadi bila enak sembahyang ngalih banget mencari imam, keluar beseruan tukang bank, imam. Nah, aduh, gimana mah itu di kampung ada dulu lalu misalnya. Nah, lalu turunlah ayat ini. Kenapa ada hendak sekelompok orang untuk mencari ilmu? Ini bila banyak mah bisa di kampung kok nyaman. Saya kong orang, saya kong mengganti. Nah ini ya. Cuman diganti ini jangan meraju. Oh meraju. Mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh satu taifah atau kumpulan karena menuntut ilmu supaya memahami mereka itu pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum muslim, akan kaum mereka itu apabila kembali mereka kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah. Dan setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, rawahul Muslim. Artinya barang siapa menjalani akan jalan yang menuntut ia di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kita tulakan turun dari rumah dengan niat menuntut ilmu pengetahuan, meniat minta ridha dari Allah, menuntut ridha, dan supaya kita tahu ada ilmunya, berniat turun. Nah itu berarti kita turun tulak ke tempat itu adalah tulak untuk menuju surga. Tapi dengan niat nang pas, nang bujur-bujur niat menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu nu kalau begiring tuh anom orang tua mau. Dia tuh kelambayan tuh 30 tahun mengaji aja di Makkah, lain di kampung, lain di tengah. Ini nang khusus di Makkah 30 tahun, berempat orangnya. Wah ini 5 tahun mengaji, wani cara mohon deh. Wani batantang batinting di atas panggung. Orang beheri kita ada guru, salah satu guru kita, dan waktu itu orang tua-tua bertahan mengajian nih. Kebetulan kita ini panemnya Allah. Jadi tak imbailan sidin mengaji nih, belajaran anu tuan guru Haji Patrick ini. Di waktu nang belum belajaran berpendirian jalan kan lawas mengaji nih sendiri. Mulai no hikam mau nih pemulaan mengaji sidin tulak ke Sumatera, pindah ke berpe anu arwah ayah Ahmad. Nah jadi sebulan ini jadi hatam Quran no, membaca tafsir jauh mengerti lah kade, jadi mengerti ancapnya ini taburirit seorang menyetinya itu membaca tak sebeleh taburirit. Cuma ngaran berkah doa dari guru, jadi aku dapat dapat memahami Quran itu. Jadi kota ini berapa tahun itu? Parak jadi 30 sudah mengaji ini tahunnya.
Jadi mulai bujang sampai becucu tatap mengaji. Nah jadi masalah menuntut ilmu ini kada terbatas dengan waktu. Bila pun nah kaidan juga bunda itu kelampayan baringan tuang pengarang kitab ini. Nah, kemudian Abdullah Bugis, nah sama 30 tahunan belajar. Jadi ilmu ini kada habis nang berapa tahun sampai mati pun kita menuntut kada habis lah kumpul kita. Jadi bila kita menuntut ilmu tulak dengan niat nang ikhlas untuk mendapat ridha Tuhan, berarti kita menuju jalan yang kita tulak tuh jalan ke surga. Ini hadis ini periwayatnya Muslim. Dan setengah daripadanya kelebihan orang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat ridha ia dengan yang diperbuatnya itu. Ini malaikat. Ini kita akan melihat. Nah, itu arti daripada hadis. Ada nama memaham malaikat itu karena ketujuhnya melihat kita menuntut ilmu, malaikat memintakan ampun kepada Tuhan kalau kita ini ada kesalahan. Jadi malaikat memintakan. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ta'dua wa tata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Artinya, demi Tuhanku, bahwasanya berpagi-pagi kamu maka pergi menuntut ilmu, akan satu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahwa kamu sembahyang 100 rakaat. 100 rakaat itu paculin tuhur. Nah, menuntut ilmu satu matanya sanjung menjawab. Nah, nilainya lebih daripada kita sembahyang 100 rakaat. Siapa yang bisa 100 rakaat ini? 20 aja tarawih mau ngeliat. Apalagi nang 100. Ulama-ulama bahari itu masalah sampai yang tidak kalau dikisah lagi. Ada yang sampai 1000 rakaat, ada yang tangan 2000 rakaat. Ali Zainal Abidin, salah satu buyut dari Rasulullah, 1000 rakaat paling sedikit semalaman tuh, seharian semalaman paling sedikit bisa sampai tangan 2000. Nah, luar biasa. Wah, ini ada lagi 100 saja lapah nyari. Begini TV nyari bunyi dari depan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia oleh seseorang laki-laki, ini umum laki bini ya ini juga, terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Satu bab aja tuh 10 bab, 10 dunia kebaikannya. Nah, daripada baiknya menuntut ilmu, karena pertama Tuhan ridha, malaikat mintakan ampun. Nah, kemudian kita dibawa menuju jalan ke surga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil bakal balik kurangnya, yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat. Fardu
ini fardu ain dan fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu untuk ibadah hukumnya fardu ain. Bila kita kada menuntut, kada dapat sembahyang, kada dapat puasa. Menyedapat juga menurut di orang mana. Orang bongkok juga, nggak kisah. Depan anak udah kan itu kan, masih gitu, pengen nikah, emang masih gitu. Depan jika bini orang masih gitu kan, seorang di rumah. Jadi depan lingkungan aku udah bertahun, tapi itu kan terpakai. Tapi pengen nikah, orang dipakai juga taruh ya lagi. Sama yang masih gitu. 4 berjemaah kamar imam sidin ini belakang imam. Aku diingat lagi jenang bini 4 imam nih, 5 imam itu. Ini belakang ini anak-anak kanak-kanak ngaran kalawasan tapi kada dipakai pas sujud rabit maka tuh selawar di dalam udah menjawil anak di belakang. Ngaran aja bini turuti orang dijawil kanak-kanak di belakang, jawil ini Pak Imam. Ini dia salahnya memedehi ini ngapa nyuruh orang. Imam berjawil tinjak aja. Tinjak oleh imam. Nanya, tinjak imam nih. Ingat pulang pesan bini 4 orang tinjak juga kan. Hanya mulai ke rumah berbincu-bincol. Aku nyamannya aja oksigen. Betul. Aduh mau nih. Jereknya kan aja nemenin ya, ternyata dia mau aku bincol. Alepan anak pengen nikah, bang dipakai tapi bentar ya lagi. Jepok kelawasan. Hanya bini bepasan 4 orang nih, 5 orang itu hanya salah. Orang gak anak di belakang aja ya, geyo-geyo di belakang apa nggak ya? Mengingat pasan bini uruti orang, geyo kamu aja. Imam tak ajub juga, injak tidin. Jadi fardu ain hukumnya menuntut ilmu. Kita nak sembahyang ini menuntutnya hukumnya wajib. Belinya kalau menuntut berdosa kita. Tuntut cara sembahyang kayak apa, cara bodoh kayak apa. Tuntut dulu, anjar menggawi. Bila dia beberang gawi, ya nang tadi deh umpatan orang aja. Kada ada nilainya kita, kada tahu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'al ala fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun as-sa'il wal alim wal mustami' wal muhibbu lahum. Artinya ilmu itu perbendaharaan dan anak kuncinya ialah bertanya. Gudang misalnya gudang. Nah, mendapati ilmu itu bertakun. Maka hendaklah kamu suka bertanya. Asalkan bisa nih bodoh di mapa bertakun tahu. Asalkan bisa mengangkat tangan takbir di mapa bertakun. Karena bahwasanya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Pertama, diberi pahala akan orang yang bertanya akan ilmu itu. Ini bertakun. Jangan ngalih ditakunakan. Tuhan ditakunakan izin itu. Tuhan aja digawe ini. Mau dijawa sama malam ini mencanggol di situ. Allah ngaran soalnya. Jibril ada juga ngaran Allah. Apa aja pekerjaan Allah sekarang ini? Dia mencangkul sawahnya. Allah ngaran jawanya. Nah, ini diubah ngaran yang ada boleh ngaran itu.
Jadi nang dapat pahala yang pertama orang nang bertanya akan ilmu. Nang kedua diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu lagi mengajar, tahu. Orang bertakwa pada kan bilanya tahu, padahal dia tahu, nah berdosa menyembunyikan ilmu. Pamalar lawan ilmu itu berdosa. Ketiga diberi pahala akan orang yang mendengar, akan orang yang mengajar akan ilmu itu. Mendengar lalu mendengarkan, nah pahala. Apalagi tolak perkara ini. Keempat diberi pahala akan orang yang kasih bagi mereka itu. Melihat orang katuju, seorang kata kawan, kata kamu garing di rumah. Lihat orang tolakan hati, senang melihat, nah dapat pahala ini. Ini ganda karena kan dong, palingnya anak ini ya kan, pas juga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yambagi lil jahil an yaskuta ala jahlihi, wala lil alimi an yaskuta an ilmihi. Artinya tiada seyogia, artinya kada sepatutnya bagi orang yang jahil itu bahwa diam atas jahilnya itu, pernah ditahani kada tahu. Dan tiada seyogianya bagi orang yang alim itu bahwa diam daripada ilmunya itu. Berenai orang bertakon berenai itu bertakon lain aja ya. Orang tapi tahu tidak boleh seorang tahu. Nah itu dia termasuk kalau bagus juga. Dosa besar namun menyembunyikan ilmu. Yani seyogianya bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huduru majalisil alimin abdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an, faqala wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Artinya hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu itu pada majelis yang airan datang kita terlebih abdal daripada sembahyang 1000 rakaat tadi 100 itu 1000 dan daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit mau hilangi orang garing itu berpahala kita padahal dapat menghibur Ilham dan Sigar yang nyaman kita berkumpulan ulang didoakan. Jangan ditakutan nih, nangga ini dulu arwahnya mati, takutan orang, nanti berdosa hanya ketika dia orang itu. Nah, dia akhirnya, ya menanyain dek sakit, kalau tiba-tiba saja, rajin nih nangga ini, rajin, jarang ngomong musihat, takutan nih, kayak orang pakai ceweknya, mati din. Nah ini tuh penyakitnya, nah itu menakutkan dia orang. Jadi menghilangi orang garing itu kita doakan, kita hiburnya, nah itu menggembirakan orang yang garing, dapat pahala kita. Lebih abdal itulah daripada itu. Dan daripada hadir menghantar 1000 jenazah. Duduk kita, aku matanya duduk di majelis ya. 1000 ikong orang mati kita antar ke kubur. Nah lebih abdal, lebih baik kita hadir di majelis itu nilainya kan. Maka sembah sahabatnya Rasulullah dan terlebih abdal daripada membaca Quran. Maka sabdanya tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Bahkan ada ilmu membaca Quran rajih daros, ada utang panjang hendaknya lagi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ja'ahul mautu wa yatlubul ilma liyuhya bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya fi jannati darajatun wahidatun. Artinya barang siapa datang akan dia maut mati gitu. Padahal ia menuntut ilmu di saat mengaji mati
supaya menghidupkan dia dengan dia akan agama Islam, niatnya maka adalah antaranya dan antara anbiya itu di dalam surga hanya 1 derajat saja. Tak kumpul berarti ke dalam bulan para nabi. Kita mati, mau pasti mati kita. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, lan ata'allama mas'alatan abu ilayya min qiyamin lailatin. Artinya demi Tuhanku bahwasanya aku belajar ilmu akan satu masalah itu terlebih kasih kepadaku daripada mendirikan ibadah semalam-malam. Abu Darda hakun menuntut ilmu nyidin daripada aku beribadah semalam-malam, karena fadilahnya itu luar biasa, keistimewaan. Dan lagi Abu Darda berkata, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sairun nas hamajun la khaira fihim. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersekutu keduanya di dalam kebajikan, sama-sama pada baik kita. Dan segala manusia yang lain daripadanya, yang di luar daripada penuntut ilmu dan pengajaran itu, sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikan pada mereka itu. Dan kata Abu Darda ulang radhiyallahu ta'ala anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahdik. Artinya jadikan dirimu alim, orang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengar akan orang yang mengajar ilmu. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang keempat. Maksudnya ialah orang yang lain daripada orang yang tiga itu. Alim kada, belajar kada, mendengar kada, parai, maka jadi binasa kamu. Ada di ilmu kita. Nah, binasa. Dan kata apa radhiyallahu ta'ala, majlisu ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majlisil lahwi. Artinya perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk, orang yang bermain-main. Dosa-dosa nang tak kumpulan di gardu ini gardu ini kumpulan, ada bedom, ada nang mainan macam-macam. Ada satu majelis ilmu di kampung itu nang menghapus dosa-dosa mereka, nang menahani murka Tuhan di kampung itu suatu majelis saja. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qa'imil lail wa sa'imin nahar ahwanu min alimin basirin bihalalillah wa harami. Artinya mati 1000 orang yang abid, orang ahli ibadah abid, maka ada alim ahli ibadah yang mendirikan ibadah semalam-malam dan puasa sehari-hari, itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim yang mengetahui akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkannya. 1000 orang ahli ibadah mati beredar, kada ada pengaruh di kampung. Tapi bila orang alim mati, ada pengaruhnya. Imam ngalih nih, dong baca dua ngalih, sarabak ngalih, betakun ngalih, mana betakun jauh. Nah, bila mati orang alim, jadi manfaat orang alim itu lebih hebat daripada 1000 orang ahli di dalam ibadah. Siang malam orang beribadah. Saya kaum orang alim, manfaatnya luar biasa orang alim. Dan kata Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu,
talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Artinya menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Namun digabung keduanya harap lagi menuntut ilmu iya, sembahyang sunat banyak iya juga harap lagi. Kemudian sabuding menuntut ilmu lawan sembahyang sunat lebih afdal sembahyang sunat. Apa? Menuntut ilmu. Karena sembahyang sunat itu tanpa ilmu ada denang apa-apanya. Nah kemudian syahadat wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wasra' sudurana wa ghfir dhunubana waqsif qulubana wa anbitna ta'atika wa ta'ala rasulika bi nahmidina ya arhamar rahimin. Allahumma qtub bis-salamata was-sihhata wal-'afaf wal-'afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li 'abidika al-hujjaj wal mushfiqin wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin wa fil zalimin. Allahumma qawwil umurana wa sahhil umurana wa sahhil jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khair qarribna wa min syarri abidna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallit waqtan yusra imanana wa la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.